Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Setelah vakum beberapa bulan, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita ini walaupun via online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi faedah-faedah yang akan kita dapatkan dari karya besar Al-Imam Adz-Dzahabi ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan muqaddimah yang diberikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Demikian juga kita telah sebutkan apa yang menjadi indikasi atau tanda-tanda sebuah perbuatan dosa, sebuah perbuatan maksiat itu dikatakan sebagai kabair atau sebagai dosa besar. Telah kita sebutkan setidaknya ada 6 yang mengindikasikan sebuah perbuatan dosa itu dikategorikan sebagai kabair atau sebagai dosa besar. Yang pertama telah kita sebutkan ya, bahwa adanya hukum had. Ini hukum yang khusus ditentukan oleh syariat terhadap perbuatan dosa tersebut. Contohnya adalah mencuri. Mencuri ini adalah dosa besar. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukuman bagi orang yang mencuri, yaitu dipotong tangannya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihima. Ya, aydiyahuma. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan mereka berdua, yakni tangan para pencuri tersebut. Ini ada hukum had bagi orang yang mencuri, yakni dipotong tangannya. Demikian juga orang yang berzina, sana ada hukumnya. Barang siapa yang berzina dalam keadaan dia sudah pernah menikah, maka dia dihukum rajam. Kalau dia belum menikah, maka dia dihukum cambuk, kemudian diasingkan dari negerinya. Ini adalah hukum had bagi pelaku zina, menunjukkan bahwa zina merupakan perbuatan dosa besar. Kemudian indikasi yang kedua yang menunjukkan bahwa suatu dosa itu dikatakan sebagai dosa besar, yakni adanya ancaman azab neraka. Seperti orang yang meninggalkan sholat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ya mengkhabarkan bahwa mereka dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar." Ini penduduk surga bertanya kepada mereka, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka Sakor? Karena kami dulu tidak menegakkan sholat. Ini berarti apa? Meninggalkan sholat merupakan dosa besar. Karena di Al-Quran diancam dia masuk ke dalam neraka Sakor. Kemudian yang ketiga, tanda bahwa suatu perbuatan dosa itu merupakan dosa besar, yaitu ketika perbuatan tersebut mendapatkan laknat. Entah itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya atau dari para malaikat. Ya, jadi perbuatan itu perbuatan yang terlaknat. Seperti perbuatan riba. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW melaknat orang yang makan riba. La'ana Rasulullah SAW man akila riba wa mukilahu wa syahidahu. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba dan yang menjadi saksi bagi ya transaksi riba tersebut. Ini menunjukkan bahwa riba merupakan dosa besar. Kenapa? Karena adanya laknat.
ya, adanya laknat bagi perbuatan tersebut. Kemudian yang keempat, indikasi bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar disebutkan langsung oleh dalil, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bertanya kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, tidakkah kalian ingin aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Lalu beliau menyebutkan al-isyraku billah wa uququl walidain, ya, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa berbuat syirik dan durhaka kepada orang tua ini adalah dosa besar. Kenapa? Disebutkan langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sebagai perbuatan dosa besar. Kemudian yang kelima, yang menjadi indikasi bahwa sebuah perbuatan dosa adalah dosa besar, yakni dengan dinafikannya keimanan dari pelaku perbuatan tersebut. Ya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang itu berzina kemudian dia dikatakan sebagai seorang mukmin, dinafikan keimanan darinya. Maka ini pun merupakan indikasi bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Dan kemudian yang terakhir, yakni dinafikannya dia dari golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya ada ucapan laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Seperti orang-orang yang meratap, ya, orang yang meratap ketika ada yang meninggal dunia, dia menampar pipi, merobek-robek bajunya, kemudian dia meratap dengan ratapan jahiliyah. Maka kata Nabi SAW, orang-orang semacam ini laisa minna, bukan termasuk golongan dari kami. Ini beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan itu merupakan dosa besar. Baik, sekarang kita akan masuk, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan masuk kepada pembahasan dosa besar yang pertama. Dan ini yang paling berbahaya. Ya, karena barang siapa yang terjatuh pada perbuatan dosa besar ini, ya, dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka jahanam kekal abadi di dalamnya. Yaitu dosa apa yang pertama ini? Dosa syirik. Ya. Bagi yang saya ingatkan, bagi yang sudah mendapatkan bukunya bisa dibuka ya. Kemarin alhamdulillah sempat kita bagikan buku Al-Kabair, dibuka. Dosa yang pertama ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, al-kabiratul ula asyirku billahi ta'ala. Dosa besar yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan syirik di sini? Wa huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaquk. Wa huwa khalaquk. Yaitu engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Ini kita menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah yang menciptakan kita. Ya, tentunya tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta. Maka termasuk perbuatan zalim yang paling zalim adalah kita kemudian ya menyamakan yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah, membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperinci lagi oleh beliau, wa ta'budu ma'ahu ghairahu min hajarin au basharin au syamsin au qamarin au nabiyyin au syekhin au jinniyin au najmin au malakin au ghairi dzalik. Yaitu engkau beribadah kepada yang selain Allah. Engkau beribadah kepada Allah, lalu beribadah kepada yang selain Allah, baik itu beribadah kepada batu, ya, menyembah kepada batu, meminta kepada batu, ini merupakan syirik. Au bashar, ya, atau engkau beribadah menyembah kepada manusia. Ya, ada nggak manusia yang disembah? Ada. Ya, sebagian orang menjadikan dirinya sebagai sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Firaun. Ya, seperti Firaun, ya, dia manusia biasa, tapi dia meminta agar pengikutnya menyembah dia, menganggap dia sebagai Rabb yang maha tinggi. Maka barang siapa yang menyembah manusia, dia telah melakukan kesyirikan. Au syamsin au qamar, atau dia menyembah matahari. Menyembah matahari. Ada sebagian orang yang menyembah matahari. Demikian juga menyembah bulan.
au nabiyyin, atau bahkan yang dia sembah itu adalah seorang nabi. Maka menyembah nabi pun ini merupakan perbuatan syirik. Ya, seperti yang dilakukan oleh umat Nasara, orang-orang Nasara, umat Nasrani. Mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini perbuatan syirik. Au syaikhin, atau seorang syekh. Ini seorang guru agama atau seorang tokoh agama, ya, yang diagungkan sedemikian rupa, yang dianggap memiliki keramat-keramat, ya, orang-orang datang ke kuburannya kemudian meminta kepada syekh tersebut. Ini juga perbuatan syirik. Au jinniyin, atau beribadah kepada jin. Ya, beribadah kepada jin. Seperti dia menganugerahkan atau memberikan sesajen kepada jin-jin, ya, menyembelih hewan untuk diberikan kepada jin, maka ini pun merupakan perbuatan syirik. Au najmin, atau dia beribadah kepada bintang. Au malakin, atau dia beribadah kepada malaikat. Au ghairi dzalik, atau dalam bentuk apapun, ya, yang selain dari apa yang kita sebutkan. Ketika seseorang beribadah, ya, kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah terjatuh pada dosa syirik. Ya, maka dia telah terjatuh pada dosa syirik. Dan yang namanya ibadah itu bukan hanya kita sholat, ya, bukan hanya itu saja. Tapi kita menyembelih misalnya, menyembelih untuk yang selain Allah, ini juga syirik. Atau kita berdoa, orang-orang yang datang ke tempat-tempat keramat, minta agar rezekinya diluaskan, ya, agar rezekinya dilapangkan, atau dia minta diberikan anak. Ini pun perbuatan syirik. Ya, karena doa ini merupakan ibadah, tidak boleh kemudian diselewengkan kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dalam bentuk apapun ibadah tadi, demikian juga kepada siapapun ibadah itu diberikan, kalau bukan diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah perbuatan syirik. Na'udzubillah. Ini adalah dosa besar yang terbesar. Ya. Dalilnya kata Imam Az-Zahabi yang menunjukkan bahwa syirik ini adalah dosa besar. Ya. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Yang dimaksud oleh ayat ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu ketika seorang melakukan perbuatan syirik, lalu kemudian dia tidak bertobat. Dia meninggal dunia dalam keadaan, ya, belum bertobat dari perbuatan syiriknya tadi. Ya. Maka orang yang semacam ini, pertama amalannya akan dihapuskan oleh Allah. Perbuatan syirik akan dihapuskan, akan menghapuskan pahala amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Jadi hati-hati, kalau orang melakukan perbuatan syirik lalu dia tidak bertobat dari syiriknya, mati dia dalam keadaan menyekutukan Allah, maka amalan-amalan yang dia lakukan ini akan dihapus oleh Allah. Ya, pahala-pahala yang dulu pernah dilakukan, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, sodakohnya, infaknya, ini semua akan terhapus Bapak dan Ibu. Ya. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau melakukan perbuatan syirik, maka akan terhapuslah amalan-amalanmu dan engkau, ya, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau sungguh akan menjadi orang yang sangat merugi. Makanya para ulama itu sangat gencar mengajak manusia untuk menjauhi perbuatan syirik. Ya. Kenapa? Karena nanti amalan-amalan kita itu akan sia-sia semua. Akan terhapus semua kalau kita melakukan perbuatan syirik. Ya. Jadi jangan disalahkan misalnya, ya, orang-orang ngajak, hati-hati Pak, syirik Pak, hati-hati Pak, ini syirik. Ya, apa-apa syirik, apa-apa syirik. Ya.
Ini bentuk kecintaan kepada sesama muslim. Jangan sampai nanti amalan kita sia-sia karena terjatuh pada perbuatan syirik. Kemudian Allah tidak akan mengampuni dia. Jadi kalau dosa-dosa yang lain, itu kata para ulama, tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Ya, artinya Allah, kalau Allah menghendaki, bisa jadi seseorang itu diampuni dosanya. Ya, tapi kalau syirik, seseorang melakukan perbuatan syirik kemudian sampai dia meninggal dunia belum dia bertaubat dari perbuatan syiriknya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya tersebut. Ini dosa syiriknya tadi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Naudzubillah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni yang lebih ringan daripada dosa syirik tadi bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau dosa yang lain ini tahta masyiatillah, berada di bawah kehendaknya Allah, tapi kalau dosa syirik, ya Allah Subhanahu wa taala tegaskan Allah tidak akan ampuni. Naudzubillah. Demikian juga orang yang melakukan perbuatan syirik. Ya, apabila yang dia lakukan itu adalah syirik akbar, nanti insya Allah kita akan jelaskan apa itu syirik akbar, apa itu syirik asghar. Ya. Kalau yang dia lakukan itu adalah syirik akbar, kemudian dia tidak bertobat sampai dia meninggal dunia di atas kesyirikannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga darinya. Artinya selama-lamanya dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, "Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengharamkan baginya surga. Jadi surga itu haram, forbidden, nggak boleh masuk dia. Kalau seseorang dilarang masuk surga, kemana dia akan pergi? Kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa ma'wahun nar. Tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada dia. Ya, pada orang-orang yang berbuat syirik ini tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan. Ya, syafaat dari keluarga kita nanti nggak bermanfaat. Syafaat dari Quran, ya, Quran juga akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, ini juga nggak bermanfaat. Ya, kalau dia sudah melakukan perbuatan syirik, lalu dia meninggal di atas kesyirikannya, tidak ada satupun yang bisa memberikan dia pertolongan. Naudzubillah. Dan syirik, kemudian dia tidak bertobat, maka ya dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, kemudian kekal abadi di dalamnya. Wa ma'ahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala inna syirka la dzulmun azim. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya syirik ini merupakan kezaliman yang paling besar. Ya, jadi hati-hati kita dari perbuatan zalim. Ya, perbuatan zalim. Apalagi perbuatan syirik. Ya, kalau dikatakan bahwa kita dilarang melakukan perbuatan zalim, maka perbuatan zalim yang paling dilarang dalam agama ini adalah syirik kepada Allah. Yang namanya kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang yang tidak beribadah kepada Allah atau orang yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ibadah yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata, dia berikan kepada yang selain Allah. Inilah yang menjadi sebab mengapa syirik itu disebut sebagai kezaliman yang terbesar. Karena ketika seseorang itu melakukan kesyirikan, dia telah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ibadah yang harusnya ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berikan kepada yang selain Allah. Oleh karena itulah, ya, kesyirikan ini disebutkan di dalam Al-Quran bahwa dia merupakan kezaliman yang terbesar. Qala wal ayatu fi dzalika katsirah. Kemudian beliau menyebutkan dan ayat-ayat yang berbicara tentang kesyirikan ini sangat banyak. Ya, ayat-ayat yang berbicara tentang bahaya kesyirikan ini sangatlah banyak. Tapi kita cukupkan dengan apa yang disampaikan oleh beliau bahwa dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Kemudian barang siapa
yang dia melakukan perbuatan syirik akbar, kemudian dia tidak bertobat dari perbuatan syiriknya, lalu dia meninggal dunia, maka Allah akan haramkan surga. Selama-lamanya dia menjadi penghuni neraka, na'udzubillah. Ya. Kemudian kata beliau, faman asyraka billah thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nar qat'an kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in udzib. Kata Imam Az-Zahabi, maka barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mati dalam keadaan musyrik. Ya. Artinya dia tidak bertobat dari kesyirikannya, mati dalam keadaan ya belum bertobat dari kesyirikannya. Fahuwa min ashabin nari qat'an, maka dia termasuk penghuni neraka secara pasti. Pasti dia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah. Ya. Kalau dia melakukan perbuatan syirik kemudian tidak bertobat dari kesyirikannya, ya. Kalau dia melakukan perbuatan syirik, yakni syirik akbar, kemudian dia tidak bertobat dari kesyirikannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka kekal abadi di dalamnya. Kama anna man amana billah wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in udzib. Sebagaimana orang yang beriman kepada Allah, ini dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, kemudian dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, dia termasuk penghuni surga walaupun diazab sebelumnya. Ya. Jadi orang yang beriman, orang yang bertauhid kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, pasti nanti akhir-akhirnya akan masuk ke dalam surga. Walaupun sebelumnya dia disiksa terlebih dahulu di dalam neraka. Ya. Jadi orang yang masih mentauhidkan Allah, yang tidak menyekutukan Allah, pasti nanti kembalinya akan masuk ke dalam surga. Walaupun sebelumnya diazab dulu sesuai dengan hukumannya. Orang yang mencuri, dia mencuri, tapi tidak menyekutukan Allah, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, diazab sesuai dengan perbuatan dosanya tadi. Setelah itu dia akan masuk ke dalam surga. Tapi tidak dengan pelaku kesyirikan. Begitu dia nyemplung ke dalam neraka, selama-lamanya dia berada dalam neraka, kekal abadi di dalamnya. Ya, ini adalah balasan bagi orang yang melakukan kesyirikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Tidakkah kalian ingin aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Lalu beliau menyebutkan al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar. Ya, kalau ada yang bertanya apa dosa besar yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, kemudian Nabi SAW juga bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Fadzakara minha asyirk. Maka kemudian Nabi SAW menyebutkan di antaranya adalah syirik. Yang pertama itu adalah syirik. Jadi di antara 7 perkara yang membinasakan, yang paling pertama disebut oleh Nabi SAW adalah kesyirikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ya, jadi ini hukum orang yang murtad, ya, dengan berbagai kemurtadan, berbagai bentuk kemurtadan. Ketika dia keluar dari keislamannya, pindah agama, maka dalam negara yang menerapkan hukum Islam, orang semacam ini diminta bertaubat, ya, dan kembali ke dalam Islam. Tapi kalau dia tidak mau bertobat dan tidak mau kembali ke dalam Islam, maka dia dihukum mati. Ini hukuman bagi orang yang mengganti agamanya. Termasuk orang yang melakukan kesyirikan ketika dia ya beribadah kepada bebatuan misalnya, ya, beribadah kepada pepohonan. Ini sudah mengganti agamanya. Maka hukuman orang-orang yang semacam ini diminta bertobat, kalau tidak maka dia dihukum mati. Ya, di dalam negara yang menerapkan hukum Islam. Baik. Ini penjelasan dari Al-Imam Az-Zahabi tentang dosa besar yang pertama, yaitu kesyirikan. Hanya saja perlu kita ketahui juga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa para ulama membagi syirik itu menjadi 2. Dengan melihat dalil-dalil yang ada,
Ya, syirik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik akbar. Ya, syirik akbar, syirik besar. Di mana syirik besar ini ya mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ya. Dan ini adalah ketika dikatakan lafaz syirik secara umum, maka yang dimaksudkan adalah syirik akbar ini. Seperti ayat tadi. Ketika kita katakan innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, maka Allah akan haramkan baginya surga. Tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada yang bisa memberikan dia pertolongan. Maka syirik ini yang dimaksud adalah syirik akbar, syirik besar. Yang kalau disebutkan lafaz syirik ya secara umum itu yang dimaksud adalah syirik akbar. Ya, maka syirik akbar ini ketika seseorang melakukan perbuatan tersebut lalu dia tidak bertobat, dia diancam kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Ya, dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Contohnya apa? Menyembelih untuk selain Allah. Ya, mempersembahkan kurban, tapi bukan untuk selain Allah. Ya, misalnya ketika datang musim melaut, di sebagian tempat masih ada orang yang melakukan acara sedekah laut. Ya, kemudian dia menyembelih kerbau, kepala kerbaunya dilarung ke laut, dipersembahkan untuk yang menjaga laut. Yang jelas bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi makhluk halus yang menjaga laut. Ya, agar mereka tidak ya mendapatkan kecelakaan, agar laut mengeluarkan hasilnya. Maka mereka membuat persembahan kepada kalau bahasa kitanya apa? Yang bau rekso. Ya, entah itu Nyi Roro Kidul atau siapapun itu, ya dia persembahkan. Ini syirik akbar. Orang yang melakukannya jatuh pada perbuatan syirik akbar. Banyak orang tidak tahu. Kenapa? Karena kita itu selalu bertamengkan dengan budaya. Ini budaya, nguri-nguri budaya. Ya, tidak semua budaya itu Bapak dan Ibu harus kita pertahankan, tidak. Ya, kalau dia itu merupakan kesyirikan, nggak boleh kita pertahankan. Ini masalah akhirat kita. Ya, nggak boleh kita tuh nggak enakan. Harus tegas dalam permasalahan ini. Maka kita sampaikan. Yang menyembelih untuk selain Allah ini merupakan syirik akbar. Kalau seorang menyembelih untuk selain Allah, dia persembahkan untuk yang selain Allah, dia telah terjatuh pada dosa besar. Kalau dia nggak bertobat dari perbuatan ini, ya dia akan masuk neraka kekal abadi di dalamnya. Naudzubillah. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, ya, wa nusuki, dan juga nusukku. An-nusuk kata para ulama bisa bermakna ibadah secara umum, bisa bermakna ibadah dalam bentuk sembelihan. Ya. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Sehingga nggak boleh kita menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini juga sering terjadi. Misalnya ada orang ingin membangun rumah atau memulai sebuah proyek. Untuk mendapatkan keamanan, nyembelih dulu. Nyembelih entah itu kambing atau sapi, kemudian kepala sapi atau kambing itu dibenamkan di daerah proyek agar tidak diganggu. Ini syirik akbar. Ini syirik akbar. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan syirik akbar. Ya. Kemudian di antara bentuk syirik akbar yang lain adalah berdoa kepada selain Allah. Allah memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Allah perintahkan kita berdoa. Dalam surat Al-Fatihah, kita senantiasa mengulang dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Maka barang siapa yang kemudian dia berdoa kepada selain Allah, seperti orang yang datang ke tempat-tempat pesugihan, minta kepada jin yang menunggu Gunung Kawi, ya, mereka membuat persembahan di sana, atau membuat suatu ikrar dengan penghuni atau makhluk halus penghuni tempat tersebut, ini juga merupakan syirik akbar. Ini juga merupakan syirik akbar. Apa gunanya mendapatkan harta yang melimpah, tapi nanti ketika di akhirat, ya, kita masuk ke dalam neraka jahanam kekal abadi di dalamnya. Maka ini merupakan syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Nah, kemudian di sana ada yang namanya syirkun asghar, syirik kecil. Kata para ulama, yang dimaksud syirik kecil adalah kullu manaha anhu syara'
mimma huwa dzari'atun ila syirkil akbar, ya, wa wasilatun lil wuqu'i fihi. Yang namanya syirik asghar adalah segala perkara yang dilarang oleh syariat, yang dia merupakan perantara untuk menyampaikan seseorang kepada syirik akbar. Ya, dan syariat menyebutnya sebagai syirik. Ya, dia tidak seperti syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya, tapi dia merupakan dosa besar. Jadi syirik asghar namanya syirik kecil, tapi dia tetap merupakan dosa besar. Contohnya, ya, orang yang riya, dia beribadah, ya, tapi untuk dilihat oleh manusia. Ini merupakan dosa besar. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan terjadi atas diri kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, kemudian Nabi SAW ditanya tentang syirik kecil itu, faqala ar-riya. Maka Nabi SAW mengatakan ar-riya. Riya. Ini seorang melakukan amalan untuk dilihat oleh manusia, untuk mendapatkan pujian dari manusia. Maka ini merupakan syirik, tapi syirik asghar. Tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya, hanya saja ya ini merupakan dosa besar. Riya, syirik asghar, itu namanya asghar kecil, tapi dosanya adalah dosa besar. Ya. Kenapa dia disebut syirik asghar? Karena tidak mengeluarkan dari keislaman, tapi dosanya dosa besar. Ini akan banyak mengurangi pahala dia kalau ditimbang nanti di akhirat. Ya, makanya hati-hati kita. Ya, kalau melakukan amalan hendaknya ikhlas karena Allah. Barang siapa yang melakukan perbuatan amalan ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ya ini adalah riya dan dia telah terjatuh pada dosa besar. Kemudian apa lagi Bapak dan Ibu yang termasuk syirik kecil? Ya. Ingat ya, namanya syirik kecil tapi dia merupakan dosa besar. Di antaranya adalah bersumpah ya dengan yang selain Allah. Sering kita dengar ya dari lisan-lisan manusia, mereka bersumpah tapi bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia pertama bersumpah dengan nama Allah, kemudian diikuti dengan yang selain Allah. Misalnya, demi Allah, demi Rasulullah. Ya, saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ini nggak boleh. Ini merupakan syirik. Kita tuh hanya boleh menyebutkan demi Allah saja. Dan ini sering kali terdengar di lisan-lisan manusia. Demi Allah, demi Rasulullah, kata mereka. Padahal nggak boleh bersumpah ya atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya, maka hati-hati kita dengan sumpah kita. Ya, kalau bersumpah cukup dengan menyebutkan demi Allah. Jangan kemudian diikuti dengan demi-demi yang lain. Ya, demi Allah atau demi bapak saya. Ya, enggak boleh. Ya, sumpah atas nama selain Allah ini merupakan syirkun asghar, syirik kecil. Dan ingat, walaupun dia syirik kecil, tapi dosanya merupakan dosa besar. Kemudian juga memakai jimat. Memakai jimat. Apa itu jimat? Sesuatu yang dikalungkan atau dipakai, dikenakan oleh seseorang ya dengan keyakinan bahwa ini bisa menolak bala atau mendatangkan kemanfaatan. Ya, segala sesuatu yang dikalungkan ya dengan keyakinan bahwa ini bisa menolak bala, menolak musibah atau mendatangkan kemanfaatan. Ya, maka ini juga merupakan kesyirikan. Ya, contoh misalnya orang menggunakan gelang, ya digelangkan pada dirinya, ya kemudian dia berkeyakinan, oh kalau saya pakai gelang ini, saya tidak ada yang bisa mengganggu saya, akan aman perjalanan saya. Ya, atau dalam bentuk cincin, dia pakai cincin. Kalau cincin ini saya pakai, ya maka tidak ada yang bisa membahayakan saya. Apapun bentuknya, mau cincin, mau gelang, mau kalung, ya, atau mau keris. Kalau dia yakini perkara tersebut bisa menolak bahaya, ya. Kalau dia meyakini kalau perkara-perkara itu bisa menolak bahaya dengan sendirinya, maka ini kata para ulama termasuk syirik akbar.
Kalau dia yakin betul, oh inilah yang membuat saya itu nggak dapat musibah ya karena ke cincin ini. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi cincin ini. Ini syirik akbar. Kalau dia meyakini bahwa Allah yang menolak segala mara bahaya, tapi sebabnya adalah cincin tadi, maka ini syirik asghar. Maka ini syirik asghar. Maka bedakan hukumnya. Orang yang memakai jimat, kalau dia meyakini bahwa Allah lah yang menolak segala macam kemudaratan, Allah yang menolak segala macam bahaya melalui perantaraan cincin ini, dia telah terjatuh pada syirik asghar, dosa besar. Tapi kalau dia nggak percaya sama Allah, dia yakinnya hanya kepada barang itu saja. Bahwa dengan keberadaan barang ini dengan sendirinya, bukan Allah, tapi barang ini dengan sendirinya, dialah yang memberikan saya perlindungan, ya, maka ini termasuk syirik akbar. Ya, termasuk syirik akbar. Kenapa? Karena dia telah menduakan Allah. Beda dengan orang yang pertama tadi. Dia masih percaya Allah yang memberikan manfaat dan kemudaratan, tapi dia jadikan keris tadi sebagai apa? Sebagai wasilah atau sebab dia mendapatkan perlindungan. Ya. Maka hati-hati, kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, yakni jimat-jimat yang dia yakini bisa menolak kemudaratan dan mendatangkan kemanfaatan, ya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Nah, saya sering ditanya, gimana Ustaz dengan gelang-gelang kesehatan atau kalung-kalung kesehatan yang sering dipakai, yang katanya ini bisa membuat peredaran darah kita lancar. Ya, kaedahnya kalau ada penelitian ilmiah, memang kandungan itu bisa membuat lancar darah kita, secara ilmiah ada, maka tidak mengapa insya Allah. Namun, kalau ternyata tidak ada penelitian, hanya prasangka saja, tidak ada bukti ilmiahnya, maka dikhawatirkan ini termasuk jenis jimat yang dilarang dalam syariat kita. Maka sebaiknya ditinggalkan. Ya, maka kita pelajari terlebih dahulu. Benar atau enggak nih? Ada nggak penelitiannya? Terbukti atau enggak? Karena kalau tidak terbukti, ya ini termasuk jimat. Nggak ada penelitian sama sekali, nggak ada efek sama sekali. Tapi apa? Kita pakai untuk menolak bahaya. Ini termasuk kesyirikan, ya, syirik asghar. Maka perlu diperhatikan lagi pemakaian kalung-kalung kesehatan atau gelang-gelang kesehatan, ya, kalau tidak ada bukti bukti ilmiah yang menunjukkan kebenaran kalung-kalung dan gelang-gelang ini, ya, maka sebaiknya kita tinggalkan karena dikhawatirkan ini tergolong kepada jimat, dan jimat merupakan syirik asghar, ya, dan itu juga merupakan dosa besar. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, ini pembahasan dosa besar yang pertama, yaitu syirik. Ya, ini syirik ada dua, kedua-duanya merupakan dosa besar. Hanya saja yang pertama syirik akbar, dia mengeluarkan seseorang dari keislamannya, ya, bukan hanya sekedar dosa besar, tapi juga merupakan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Dan di sana ada syirik asghar, yang mana syirik asghar ini tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya, hanya saja dia tergolong dosa besar. Baik, kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada dosa besar yang kedua, yaitu qatlun nafs, yaitu membunuh jiwa yang tidak bersalah. Ya, ini yang akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Bismillah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.